Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Terima kasih sahabat kenalan di mana saja berada yang selama ini sudah mendukung channel kami. Tentunya dari hari ke hari kami ingin menampilkan informasi-informasi percakapan-percakapan inspiratif, dan malam hari ini teman-teman sudah kehadiran seorang panggilan khas untuk masyarakat di Kota Larantuka yang nanti akan membagikan pengalamannya tentang usaha-usaha kreatif yang ia jalankan sudah sekian lama ini. Kita langsung menyapanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, apa kabar? Baik, luar Baik biasa. ya. Saya lihat kemarin ke Ende ya. Iya. Wah. Ya, dengan beberapa teman ke Ende mengikuti pameran pesona kebangsaan. Oke, ketemu Jokowi? Lihat. Lihat. Sempat jaman tangan tidak? Tidak, karena Tidak, ya? terlalu banyak orang-orang juga yang ingin menyapa Pak Presiden. Oh iya, sehingga tidak sempat ya. Iya, hanya menatap. Abang Pius kan sempat kemarin. Iya, Abang Pius sempat ke sana. Sempat viral juga. Sempat viral kan? Teman-teman sekalian, memang di Flores Timur ini ada banyak orang-orang anak muda kreatif tentunya, dan kita butuh ruang untuk boleh mengeksplor gagasan-gagasan mereka, karya-karya mereka. Dan malam hari ini di depan ini juga ada banyak karya dari OAV tentang itu. Oke, mungkin teman-teman pasti penasaran nih, sejak kapan ide awal muncul untuk kemudian OAVera mulai bergiat kreatif seperti ini, menghasilkan karya-karya seperti ini? Sejak tahun 2017 saya tertarik untuk merajut kembali, karena waktu sekolah masih sekolah dasar atau SMP itu kami diajarkan muatan lokalnya itu seperti merajut kristik. Tidak seperti sekarang yang sudah kekinian. Kami dulu itu harus menjahit, harus menyulam, harus tahu menyulam begitu. Terus tahun 2017 itu main sosial media, waktu itu Facebook, masih Facebook, melihat banyak pola-pola, banyak karya yang ditampilkan, terus rasa ingin tahunya juga besar untuk kembali belajar, karena sudah punya dasar, itu yang lebih memudahkan saya untuk melanjutkan. Oke. Jadi sabar, OAVera mengenal rajutan itu dari SD? Ya, dari SD, SMP sudah SD, SMP ya? Mungkin sedikit bermemori dulu di SD, ibu siapa yang memperkenalkan, lalu aktivitasnya waktu itu seperti apa? Mungkin bisa SD bermemori. Itu kalau tidak salah ingat waktu kami masih kelas 6 itu ada Ibu Oa Temaluru juga. Di SD mana? Ya, SD Larantuka 2. SD Larantuka 2. Ya, kami diajarkan menyulam. Iya. Terus keterampilan Menyulam waktu itu bahannya apa? Dulu bahannya benang wol. Benang wol, iya. Terus sekarang sudah ini semakin banyak jenis-jenis benang yang kita bisa pergunakan untuk rajutan. Jadi waktu itu menyulam menggunakan benang wol, itu sulam apa? Waktu itu di selai kain. Oh, di selai kain, lalu bikin bentuk-bentuk motif-motif gitu. Kita bikin bentuk bunga seperti itu. Itu muatan lokal di sekolah? Iya, muatan lokal waktu itu. Lalu lanjut ke SMP juga masih ada. SMP-nya di mana? SMP Mater Inviolata. SMP Mater Inviolata, itu juga ada mulog tentang itu? Iya, ada mulog itu, ada tentang diajarkan oleh Ibu Pia Betan. Ibu Pia Betan ya? Iya, diajarkan itu. Kristik juga diajarkan oleh beliau. Oh iya. Lalu selanjutnya sudah mulai mengenal rajutan itu berkembang sedikit lebih meningkat itu di tahun berapa? 2017 itu 2017. Yang waktu sudah menggunakan HP dan bermain di sosial media di Facebook. Iya. Jadi sudah mulai tertarik karena melihat ternyata begitu banyak yang setahu saya waktu dulu. Di akun Facebooknya siapa atau akun Instagram? Ya tidak, waktu zaman itu kan belum, saya hanya punya Facebook. Dan melihat ternyata bukan hanya waktu dulu itu kita hanya mengenal itu taplak meja, iya betul iya. Tapi sebenarnya dari zaman dulu itu memang sudah ada berbagai macam kerajinan dari benang. Ya, itu yang bikin saya tertarik, terus saya
Sabar. Jadi Oa Vera ini bermedia sosial, maksudnya apakah ada melihat karya orang lain, yang akun lain yang punya karya itu? Iya. Oh iya. Iya, lihat di Facebook. Lalu terinspirasi dari Iya, itu. di situ akhirnya mulai tertarik, dan pertama itu awal mencoba itu membuat tas. Membuat tas itu pakai benang wol. Karena dulu saya tidak tahu harus memakai benang apa dan pesan di mana, karena di sini kita dengan keterbatasan keadaan seperti di Kota Larantuka yang masih minim soal tentang benang itu, jadi saya pertama kali itu menggunakan benang wol. Oh, benang wol, iya. Setelah mendapatkan informasi dari media sosial ya, di akun orang lain, yang terlintas di pikiran awal waktu itu seperti apa? Yang terlintas itu bahwa saya pasti bisa buat. Pasti bisa buat. Iya, belum terlintas untuk memulai sebagai usaha, hanya sebagai menyalurkan hobi. Oke. Oh, SD ada praktek itu, SMP ada praktek itu. Vera lanjut pendidikan setelah SMA-nya? SMA saja. Maksudnya apakah ada waktu yang lama tidak ada giat sulam menyulam begitu? Iya, dari setelah SMP sampai 2017. Itu jadi Nah ini yang saya mau cari tahu itu, sampai bangkit lagi semangat itu media sosial, lalu mulai mengadakan peralatan begitu, bahan-bahannya begitu. Iya. Jadi, apakah ada komunikasi dengan orang di sekitar, misalnya mama atau saudara atau teman, bahwa Vera ingin menggeluti keterampilan yang waktu di SD, SMP ada pengalaman itu? Waktu itu saya hanya minta modal ke mama untuk beli benang wol sama hakpennya di toko. Terus saya mulai bikin. Terus di dalam Facebook itu saya ada lihat ada yang jualan juga, ada jualan benang. Terus sudah mulai berani untuk minta modal sama mama. Mama yang kasih modal pertama ke awal ke saya. Terus saya pesan benangnya secara online. Iya, karena saya sebelum pesan itu saya lihat dia punya trade recordnya toko tersebut, ternyata bagus, dan ternyata saya inbox, terus dibalas, terus saya akhirnya pesan beberapa kali pesan dengan benang yang sama karena belum tahu benang yang mana yang bagus untuk produk apa. Setelah itu saya sudah mulai berani. Yang awal itu saya bikin sepatu rajut. Sepatu rajut, iya. Terus itu saya belajarnya lewat YouTube juga. Penasaran bagaimana bisa bikin produk sepatu rajut, jadi sepatu plastik yang kita cover dengan benang. Awal percakapan ini kita sudah sedikitnya menangkap nilai dari bagaimana media sosial punya manfaat yang luar biasa. Kita bisa mengakses keterampilan orang lain di luar, baik melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan kita bisa kembangkan dengan kemampuan dasar yang kita miliki. Oke, ini saya sudah lihat dari tadi, mungkin nanti sebentar diperkenalkan ya. Saya penasaran nih, dapatkan modal dari mama, lalu kemudian memulai usaha, dan ragam keterampilan yang disulam oleh Oa Vera itu sendiri apa saja? Ada berbagai ragam, sepatu rajut, anting rajut, kalung rajut, anting rajut, kalung rajut, ya. Gelang rajut, dompet, tas, masker, tali masker, terus gantungan kunci. Terus yang waktu COVID kemarin itu kan kita diwajibkan kemana-mana pakai hand sanitizer. Saya bikin tas kecilnya untuk isi hand sanitizer. Terus apalagi banyak soalnya. Banyak ya. Iya. Oke, kalau yang di depan ini apa nih? Kalau di depan ya, karena saya cinta juga hasil lokal. Jadi kearifan lokal saya padukan dengan saya rajut. Kalau nyiru ini dari mana? Dapatnya dari mana? Saya waktu itu beli di orang yang mama-mama dari Bulu Belolong yang jualan pakai jalan kaki. Oh, iya. Ya, terus saya beli. Terus saya sudah mulai ide apa ya bikin dengan rajut. Jadi semua objek yang dilihat itu inginnya mau dirajut begitu ya? Iya. Oh, pernah rajut manusia tidak? Tidak. Iya. Oke, terus yang lain boleh diperkenalkan? Terus ini anting. Anting ya? Ini anting kalau untuk yang ibu-ibu, anak nona. Coba diangkat, bisa ditunjuk ke teman-teman sedikit. Iya.
Ini anting, bisa berbagai model. Ada warna-warna ya? Iya. Ini teman-teman, ini ada yang warna merah ini, Iya. anting. Ini untuk orang dewasa atau anak-anak juga bisa? Untuk orang dewasa. Untuk anak-anak nanti ukurannya kita sesuaikan. Oh, dia lebih kecil lagi? Iya, lebih kecil. Oke, Tapi tergantung permintaan juga soalnya. Melayani permintaannya seperti apa saya bikinkan. Oh, iya. Terus ini ada... Termasuk bentuknya ya? Iya, termasuk bentuknya. Misalnya mereka mau seperti mereka lihat di YouTube atau di sosial media lainnya, mereka tunjukkan kepada saya cari tutorialnya, saya bikinkan. Oh, Iya. keren. Terus yang itu? Ini gantungan kunci. Gantungan kunci ya, ini Iya, ada. gantungan kunci ada. Ini kebetulan ada warna. Ini rajutannya semua Iya. ya. Terus itu? Terus ini kalau untuk bapak-bapak. Oh, itu untuk bapak-bapak Iya, yang merokok gitu? Yang merokok bisa dikalungkan juga, jadi kalung juga boleh. Yang mau Jadi kalung jadi begini ya? pakai. Iya. Jadi kalung begini. Iya. Iya ya. Maksudnya dia memberi bentuk gitu ya, Iya. tidak bahwa di dalamnya petek. Iya, ada di dalamnya ada pemantik. Pemantik, oke. Iya. Jadi kalau Terus merokok tinggal kasih Iya. nyala begini ya. Iya. Terus yang ini yang Warna yang rasta itu ya? Iya. Terus kalau yang ini yang inter boleh. Macam-macam modelnya. iya, Ini iya. juga yang ada pakai gantungan juga. Oke. Berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Saya menangkap begini, apakah betul yang saya maksud ini ya? Jadi setiap objek itu Vera punya imajinasi akan buat rajut begitu. Misalnya lihat HP gini, Iya. ya toh? Iya. Maka ingin mau ada rajutan yang Iya. sebagai pembungkusnya begitu. Iya, bisa untuk Lihat TV, casingnya. Iya. TV ini gitu ya. Makanya Ada saya penasaran tablet tadi, ada pernah merajut manusia tidak ya? Belum. Belum ya? Oke. Luar biasa ya Vera. Nah, ini cuma beberapa contoh saja. Iya, beberapa contoh. Oke, saya penasaran nih. Ini tempat produksi di rumah itu seperti apa ya? Maksudnya, apakah ada satu kamar khusus atau ada satu tempat khusus begitu? Mama saya membangun khusus sebuah bangunan kios begitu untuk saya bekerja di situ. Jadi saya bekerja. Misalnya. Oh, ada layanan kios lalu Iya. sambilan gitu. Iya, sambil saya kerja jadi ada ruang khusus itu terletak di depan di Jalan Negara juga letaknya. Kalau saya tidak sempat. Oh, dekat Alemart. Iya. Betul. Kalau saya tidak sempat berproduksi di kios, saya bawa barangnya ke rumah, saya produksinya di rumah. Oke. Jadi fleksibel di mana saja. Misalnya saya ke pantai atau bermain kemana, pasti di dalam tas itu pasti ada benang dan hakpen. Biar sambil menunggu sambil merajut. Di mana saja bisa? Di mana saja bisa. Oh, keren. Luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi apa ya? Ini potensi anak muda yang memang apa ya? Kalau dimanfaatkan secara efektif, dampaknya semakin luas. Jadi misalnya kalau ke sekolah, ya terus untuk kegiatan mulok di sekolah misalnya. Nah, Vera, saya penasaran setelah kita produksi nih kan? Setelah produksi tentu pemasarannya. Kira-kira relasi pemasaran, jaringan atau titik kemudian ini ditempatkan, itu ceritanya bagaimana? Kalau pemasaran itu secara offline dan online. Offline jadi dan online. Ya, Nah. Jadi ada yang saya masukkan ke dalam sosmed saya. Ada juga sosmednya Vera Korohama. Vera Korohama. Iya. Oke. Terus ada juga yang dari mulut ke mulut atau saya pasang story di WhatsApp. Ya. Terus dari mulut ke mulut atau yang sudah pernah saya bikinkan mereka bantu promosi. Oh iya. Oke. Selama ini yang pembelinya itu dari mana saja? Apakah orang Flores Timur Larantuka saja atau ada yang ada yang dari luar juga? Oh, itu komunikasinya bagaimana? Artinya sampai terjaring, terhubung ke sana itu bagaimana lalu barangnya dikirimnya itu seperti apa? Berawal karena kita berteman, berkenalan, terus melihat produk saya, pernah diundang juga untuk mengadakan pelatihan di sana juga. Oh iya, di mana? Di Manggarai Barat dengan di Sabu. Di Manggarai Barat pernah, di Sabu juga. Iya. Oke. Harganya bagaimana ya dari variasi? Harganya itu terjangkau pastinya. Terjangkau karena harganya itu berkisar dari 5.000. 5.000 ada. Iya. Kalau yang inian ada yang 5.000 tidak nih?
Kalau yang ini 10 ribuan. 10 ribuan ke atas? Ya. Oh iya, oke. Terus yang paling mahal itu 300.000. Itu untuk baju. Baju? Iya. Oh. Tadi baju belum disebutkan ya tadi ya sepertinya? Oh iya, karena saya bilang banyak tadi. Ya, itu yang paling mahal ya? Iya, karena baju itu sebenarnya awalnya tidak terpikirkan karena ditantang oleh sepupu saya yang di Jakarta. Ditantang, dia kasih benang, bilang mau tidak ini bikin baju, iya mau, dikirim bahannya. Saya 3 minggu bergulat dengan YouTube dan hakpen dan benang, dan akhirnya jadi. Jadi ada aktivitas penyulan, menjahit, dia satu kesatuan itu kan? Iya. Oh iya, oke. Pernah dapat pesanan yang agak banyak itu apa? Misalnya dipesan yang dalam jumlah agak banyak? Dipesan dalam jumlah banyak itu waktu itu masker rajut. Masker rajut ya? Iya. Itu semacam lembaga atau orang per orang? Tidak, dikirim ke rumah oleh-oleh Dekranasda. Di mana itu? Di punyanya ini Kabupaten Flores Timur, yang di depan katedral itu. Di depan katedral, rumah oleh-oleh itu. Oh, rumah oleh-oleh itu ya? Iya, pernah. Jadi pakai motif-motif tenun begitu? Tidak, yang rajut. Oh, rajut, maksudnya bahan kainnya? Kayak benang begini, bikin dari benang, kita rajut dari benang, tapi di dalamnya kita alas dengan kain yang bisa menyerap keringat. Oke. Vera pernah diundang untuk kalau beri pelatihan, semacam pelatihan tadi, pernah di Sabu, di Manggarai Barat ya. Kalau ke sekolah-sekolah begitu belum? Kalau ke sekolah, saya kemarin tutor di SKB. Tutor di SKB ya? Iya. Oke, pernah kita undang di sini juga di Taman Baca di Taman Pelangi pernah, tahun 2019. 2019 itu apa rajut? Kita menganyam gelang. Menganyam gelang, yang langsung jadi langsung digunakan waktu itu ya. Kalau diundang pameran, misalnya ada festival atau kegiatan dan diundang pameran itu? Pameran mini itu pertama kali saya ikut yang dari SMK Suradewa. Pameran mini, acaranya Bang Jain Boli dan teman-teman itu. Bang Jain Boli itu 2 kali berturut-turut saya diminta berpartisipasi menjadi salah satu pengisi stand juga, pameran mini. Itu yang kecil, yang skala besarnya itu yang baru kemarin itu yang Festival Balenagi, terus pameran pesona kebangsaan di Kota Ende. Yang kemarin itu ya? Yang barusan pulang. Nah, cerita sedikit dulu ya Ende nih. Tadi saya sudah ganggu di awal tapi belum dalam nih. Sampai bisa ke Ende kemarin di acara Hari Pancasila kemarin itu dihubungi bagaimana atau dapat informasi dan secara spontan ke sana atau bagaimana? Yang Festival Pesona Kebangsaan di Ende itu mereka bikin pengumuman. Oh, pengumuman. Jadi terbuka untuk seluruh pelaku usaha se-NTT. Terus teman saya yang daftar waktu itu, karena saya waktu itu konsentrasi ke Festival Balenagi, terus teman saya KKL Tila Manupah, dia mendaftar, terus diajak biar kita bersama masuk ke stand-nya dia bersama dengan teman saya juga Teresia Onya Kedang. Jadi kami bertiga terus waktu itu pendaftaran ditutup. Ada beberapa teman yang waktu itu peserta Festival Balenagi juga mendapat informasi tapi terlambat dan ditutup. Waktu itu sempat ada di dalam grup itu sempat diperbincangkan, terus dari Dinas Pariwisata membantu kami untuk mendapatkan satu stand lagi untuk teman-teman yang belum terdaftar. Jadi kami berenam. Kami ada 6 UKM yang berangkat ke sana. Dari Flores Timur? Ya, dari Flores Timur. Vera sendiri dengan? Saya, kakak LT Lamanepa yang pemilik Saint Monica. LT Lamanepa, berikut? Terus Teresia Onya Kedang, itu Queen's Ethnic Gallery. Abang Pius Ata Kiwang Koli Art ya kalau tidak salah. Ata Kiwang Koli Art. Terus ada juga yang Bumi Adonara itu Kahartati, itu sarung. Terus ada Ibu Yuli dari Riang Kotek itu produk mente. Ada produk mente juga. Produk mente dengan jagung titi. Kami berenam berangkat ke sana. Itu kan kita mandiri berangkatnya. Terus dari Dinas Pariwisata juga membantu kita kain untuk menutup stand itu yang waktu kami sempat gunakan waktu Festival Balenagi. Dengan sedikit uang
untuk beli transport, air beli air begitu ya. di jalan. Kesan di sana bagaimana di acara kemarin? Kesan di sana luar biasa. Karena skala ini lebih levelnya mungkin lebih tinggi karena seluruh NTT kan teman-teman pelaku UKM di sana juga terlalu banyak. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan puji Tuhan Flores Timur mendapat kesan yang baik karena stand kami benar-benar mempersiapkan. Jadi kami bawa untuk gapuranya, terus kami hias dengan kayak ada satu areal khusus begitu ya? Tidak, di depan stand kami pasang kayu untuk gapura, terus ada bunga-bunganya. Jadi tampak sekali bahwa ini dari Flores Timur begitu? Iya. Kami mempersiapkan karena kami juga membawa nama Flores Timur. Ya, terus ada bunga hiasnya dengan potnya sampai bunganya juga sempat ditawar dijual atau tidak. Terus kami bikin seperti butik. Jadi di dalam masuk gerbang kiri kanan kami punya produk, di tengahnya ada pajangan baju tenun, ya baju blus kombinasi, terus ada tas-tasnya juga. Terus di bagian belakangnya kami taruh ada tiang begitu khusus untuk taruh sarung-sarung. Oke, iya. Kemarin transportnya ke sana dengan apa? Pakai bis pulang pergi. Bis pulang pergi ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi berangkat dari punya keterampilan dasar sedikit di SD, SMP, lalu sekian waktu hilang, tapi muncul kembali setelah ada informasi di media sosial, lalu dapat modal sedikit dari orang tua, dan saat ini sudah mandiri tentunya ya. Apa yang paling menarik dirasakan, yang berkesan bergelut dengan dunia ini, Vera? Yang paling berkesan itu bahwa hobi itu dibayar. Hobi itu dibayar. Wih, keren. Ini mesti nyambung sedikit dengan Adek Okta ini ya, hobi itu dibayar. Hobi itu dibayar. Iya, tapi Adek Okta itu kayak tidak ada hobi untuk iris-iris ini ya. Tapi dibayar itu ya. Boleh diundang nanti. Oh iya, pasti. Iya. Hobi itu dibayar. Oke. Hobi yang berbayar. Itu yang paling berkesan ya? Iya. Karena itu dari awal kan mulainya dari hobi. Setelah dari hobi kan ternyata bisa menghasilkan uang. Iya. Cecak saja berbunyi itu. Mengamini. Oke, Vera. Dalam imajinasinya Vera, kira-kira ke depan ini akan seperti apa? Apakah ingin punya tempat yang lebih luas lagi, atau ada punya titik di kota lain misalnya, pengembangan, atau seperti apa? Untuk usaha sendiri, untuk kedepannya saya berpikir bahwa saya harus merekrut orang juga. Saya harus mempunyai orang untuk membantu saya dalam usaha. Karena kalau saya sendiri mungkin saya juga kewalahan kalau misalnya ada produk banyak atau tiba-tiba ada pameran yang mengharuskan bahwa kita harus punya produk untuk masuk ke pameran tersebut. Iya. Jadi kedepannya mungkin saya membuka lowongan kerja untuk orang muda yang belum punya pekerjaan, yang mau atau sungguh-sungguh memang mau berlatih untuk merajut, karena merajut ini agak susah, harus orang yang telaten dengan harus banyak sabar. Iya. Karena ini kan keterampilan yang halus, ya. Dia tidak kasar kan. Jadi kalau tidak sabar memang tidak jadi. Ini luar biasa nih Vera. Artinya dia unik karena tidak banyak orang yang bergelut. Iya. Atau di Flores Timur ada lagi yang? Ada teman juga, ada beberapa, tapi mungkin hanya sambilan atau belum terlalu dipamerkan di Facebook atau sosial media yang lain. Jadi ada, selain saya ada. Menurut Vera memang Facebook itu sangat memberi dampak positif ya? Iya, memberi dampak positif dalam artian kita bisa mengupload hasil karya kita bisa mencari informasi dari sana juga. Gitu. Sering akses untuk tutorial YouTube juga? Ya, sering. Karena kalau kita yang seperti kita yang pengrajin seperti ini kan kita punya metodenya ATM. Amat tiru modifikasi. Asik, iya, oke. Jadi kita mengamati punya orang, kita bisa modifikasi dari bentuk tersebut. Oke. Vera punya akun media sosial apa saja? Facebook saja? Facebook, Instagram, hanya itu dua saja, saja. iya. Oke, YouTube punya YouTube tidak? belum. Kalau saya sarankan punya YouTube?
Mau tidak? Mau sekali. Maksudnya saat Vera sedang beraktivitas, merajut, menyulam, Iya. itu bisa dibuatkan video tutorial atau video semacam perkenalan. Iya, sudah terpikirkan, hanya belum pelaksanaan. Belum pelaksanaan, kan mudah saja. YouTube itu kan bawaan dari aplikasi bawaan dari HP kita masing-masing. Iya. Tinggal waktu saja Iya, untuk waktunya saja merekamnya itu. Vera, sebagai anak muda Flores Timur yang punya gagasan kreatif, lalu punya karya-karya yang menginspirasi, hobi yang menghasilkan tadi, apa pesan untuk generasi muda Flores Timur? Pesan saya, jangan mudah putus asa, ciptakan lapangan kerja sendiri. Ciptakan lapangan kerja sendiri ya. Itu satu kenikmatan ya. Iya, suatu kenikmatan itu. Oke teman-teman sekalian, kita sudah bicara tentang apa ya, karya-karya kreatif dari Vera ini, tapi saya sudah siapkan satu pertanyaan nih. Vera ini punya taman bacaan juga ya, TBM ya? Iya, saya punya taman bacaan juga. Oh, mungkin bisa perkenalan sedikit. Nama taman bacaan saya Taman Raboni. Taman Raboni. Iya. Oke, itu digagasnya kapan? Lalu ide awalnya apa? Lalu kenapa memilih nama itu? Taman Raboni itu diperkenalkan itu bulan Maret tanggal 14 2019. 2019, oke. Iya. Ide gagasan kenapa saya bikin taman bacaan itu karena orang tua saya suka baca juga, suka koleksi buku juga. Ibu guru bahasa Inggris kami iya, dulu di SMA Negeri 1 Larantuka. Iya, dan waktu kecil itu Mama Tres, iya, ya. Miss Tres. bapak kecil saya yang di Kupang sering mengirimkan buku-buku bacaan kepada saya. Dari situ saya suka membaca dan kumpulkan bacaan-bacaan, komik, novel, majalah, atau buku-buku yang lainnya. Terus karena sudah terlalu banyak buku-buku yang dari orang tua saya dan punya saya, akhirnya saya membuka taman bacaan itu dan meminta beberapa teman itu menyumbangkan kalau punya buku bacaan yang sudah tidak terpakai tapi masih layak baca, disumbangkan ke TBM saya. Itu yang datang berkunjung ke TBM Rabone ini anak-anak di lingkungan situ ya? Iya, anak-anak di lingkungan, terus ada beberapa teman juga yang dari luar. Oke, sahabat, nama Rabone tadi? Taman Raboni. Raboni, Raboni, kalau, sorry, Raboni. Kalau dalam Alkitab kan artinya guru. Oh, dalam Alkitab Iya, itu artinya guru. Iya. Jadi Oke, taman oke. guru ya, kita bisa belajar banyak dari buku-buku yang kita sediakan. Buku-bukunya masih terbatas. Iya. Tapi kalau buku-buku yang dulu-dulu yang tua-tua itu banyak yang misalnya sejarah atau apa itu punya banyak orang tua saya. Sama buku bahasa Inggris, novel-novel bahasa Inggris. Kalau Pak Maksi berminat untuk baca novel bahasa Inggris, Bahasa Inggris yang tebal-tebal itu ya? iya, yang tebal. Saya sepertinya mau. Oke, Vera. Ini kita sudah di ujung percakapan ya, tapi saya ingin tahu satu hal. Apa rahasia atau semacam motivasi energi yang membuat Vera dalam keterbatasan tentunya, tapi selalu berkarya, selalu menghasilkan karya-karya yang produktif seperti ini, tanpa memikirkan bahwa akan menjadi kaya dari jalan ini. Itu kira-kira apa yang selalu semacam memberikan energi positif itu? Saya selalu punya kata-kata motivasi. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Itu yang bikin Mungkin saya diulang semangat. lagi ke hadapan teman-teman, rekan-rekan penonton sekalian. Iya. Cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Woi, keren. Terima kasih banyak Vera sudah hadir di sini, sudah ngobrol, tentunya sangat menginspirasi. Saya menangkap beberapa hal yang menurut saya menjadi pesan terakhir dari percakapan kita. Yang pertama, ternyata media sosial memberikan manfaat yang luar biasa ya. Banyak hal di luar sana kita bisa dapatkan. Tentu apa yang kita hasilkan ini, karya-karya yang kita boleh ciptakan, itu tidak harus menunggu kita sekolah tinggi-tinggi dulu. Itu yang pertama yang saya coba tarik benang merahnya. Lalu yang kedua, kita akan betah dan mencintai pekerjaan kita karena hobi. Dan tidak sekedar hobi yang ya begitu fanatik dengan hobinya kita lalu lupa segalanya, tetapi
hobi kita yang menghasilkan tadi ya. Dan yang pasti terakhir tadi luar biasa, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak Vera sekali lagi. Kami doakan dan berharap usahanya terus berkembang, sukses, sehat selalu, punya jaringan semakin luas, tetap bersabar, dan yang pastinya terus berbagi dan menginspirasi. Mohon maaf juga kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan teman-teman sekalian, kita sudah pada penghujung percakapan kita malam hari ini bersama dengan Vera Korohama, yang dikenal seorang penyulam, perajut yang sangat kreatif di Kabupaten Flores Timur. Dan jika ingin mendapatkan karya-karyanya, boleh nanti berkomunikasi langsung, bisa di Facebooknya Vera Korohama. Nanti bisa berkomunikasi di situ. Selamat malam, terima kasih untuk segala dukungannya, dan kita akan ketemu lagi dalam percakapan inspiratif kali yang akan datang. Salam sehat.